Baik, saya buka dulu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Indah. Saya salah satu pengajar di mata kuliah PTI, Pengantar Teknologi Informasi. Kebetulan setiap mata kuliah yang diadakan oleh kami itu dilakukan secara tandem. Artinya satu mata kuliah yang mengajar ada 2 orang. Yang akan mengajar mata kuliah ini saya dan Pak Ivan. Jadi nanti Pak Ivan kemungkinan akan mengisi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi gantian antara saya dan Pak Ivan. Kebetulan Pak Ivannya lagi sibuk hari ini. Besok ada pra-yudisium, jadi beliau mempersiapkan itu sehingga materi yang hari ini insya Allah akan saya yang menyampaikan. Pak Rizky, Pak Azizi, semoga tidak salah ya. Saya izin untuk merekam rapat kali ini, bukan rapat ya, pertemuan kali ini karena nanti teman-teman yang tidak bisa bergabung supaya bisa mengakses dan atau teman-teman yang ada di sini mau mengulang lagi materinya bisa memutar kembali videonya. Saya akan izin share screen dulu sebentar. Materi hari ini sudah saya simpan di Classroom, jadi Bapak Ibu yang mau mengakses ke materinya bisa membuka di Classroom masing-masing. Jadi ada 2 materi yang saya simpan. Yang pertama adalah PowerPoint untuk pertemuan hari ini, dan yang kedua adalah modul. Tapi modul yang diberikan itu belum lengkap, sehingga nanti akan ada suplemennya. Jadi nanti kalau misalnya di pertemuan berikutnya ada materi yang belum tercover di modul, maka akan disampaikan kembali lewat Classroom, begitu. Untuk Bapak Ibu, untuk pertemuannya kan kehadirannya tuh tidak hanya dihitung dari kehadiran tatap muka seperti ini, tapi kami juga akan memberikan misalnya diskusi di Classroom, nanti Bapak Ibu bisa menanggapi lewat Classroom. Kami juga sadar bahwa Bapak Ibu sudah bekerja ya, terus udah gitu kadang ada panggilan mendadak sehingga tidak bisa, atau ada rapat sehingga tidak bisa mengikuti online meeting, dan itu tidak masalah. Yang penting bisa mengikuti materi yang diberikan, bisa mulai dari membaca modul yang diberikan, ataupun misalnya kalau modulnya masih tetap nggak ngerti, bisa bertanya di Classroom. Jadi kapan saja Bapak Ibu bisa bertanya di Classroom, nanti insya Allah saya dan Pak Ivan bergantian akan menjawab pertanyaan yang disampaikan di Classroom. Terus kalau untuk video boleh diputar lagi, insya Allah nanti akan saya upload videonya di YouTube ya, jadi nanti tinggal bisa diakses saja. Oke, saya izin share screen untuk PowerPoint-nya. Ini PowerPoint-nya. Bisa dilihat PowerPoint-nya Bapak, Ibu? Bisa Ibu, bisa. Baik, saya mulai ya. Jadi yang judulnya pengantar teknologi informasi itu apa sih? Kenapa judulnya serem banget ya? Sebenarnya teknologi informasi ini kita nggak belajar macam-macam sih. Jadi di sini kami tujuannya adalah menjelaskan konsep teknologi informasi itu apa, perkembangannya gimana, terus gimana sih cara menggunakan teknologi informasi secara etis gitu. Oke. Jadi di sini teknologi informasi yang dibahas itu tidak jauh dari pekerjaannya Bapak Ibu. Misalnya menggunakan sistem untuk keuangan, atau misalnya menggunakan data yang dipakai untuk mengambil keputusan. Misalnya kita membutuhkan suatu informasi. Nah, itu semua sebenarnya masuk ke dalam teknologi informasi. Berarti sekarang karena ada kata-kata teknologinya, berarti apa sih yang menjadi pembeda dengan informasi yang biasa gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, saya masuk dulu apa sih bedanya data sama informasi. Karena kadang-kadang orang itu suka ketuker-tuker antara data sama informasi. Jadi lebih penting mana? Apakah lebih penting data atau lebih penting informasi? Menurut Bapak dan Ibu, pentingan mana sih, data atau informasi? Kita harus punya banyak data atau harus punya banyak informasi?
Informasi, Bu. Kenapa informasi, Pak? Karena kita mengumpulkan data dari informasi-informasi, Bu. Nah, jadi data dulu atau informasi dulu, Pak? Informasi. Gak apa-apa, betul. Betul yang Bapak bilang, informasi itu lebih penting. Kenapa? Karena data itu masih random. Random itu apa ya? Masih, ya, jadi banyak mentah, nggak tahu datanya itu bisa kita pakai atau tidak. Nah, ketika kita mengolah data, ketika data itu kita ambil untuk bisa memberikan sesuatu, maka data tersebut berubah menjadi informasi. Misal begini, kalau di sini konteksnya adalah kita pakai input di suatu perusahaan, misalnya ada jumlah penjualan, ada jam kerja karyawan gitu ya. Tapi kita belum tahu tuh data itu buat apa. Nah, ketika jumlah jam kerja karyawan, jumlah penjualan itu ternyata misalnya karyawannya itu masuk terus gitu ya. Kalau masuk terus, berarti dia nggak usah dipotong gajinya. Maka kita bisa dapat informasi, oh karyawan A dia tuh masuk terus, nggak pernah bolos, terus nggak pernah datang telat, sehingga kita kasih dia gajinya penuh ya, gitu. Nah, informasi tersebut dapat dari pertamanya dari jam kerja karyawan, tapi harus kita olah dulu sehingga menghasilkan informasi. Nah, itu sebabnya di tempat kayak di kepolisian atau mungkin di TNI gitu ya, lebih terkenalnya adalah informan, bukan datamen kan. Ini saya dapat dari informan saya, bukan dari datamen saya. Kenapa? Karena berarti orang tersebut sudah mengolah data yang dia punya untuk dijadikan sebagai informasi. Nah, informasi ini buat apa sih? Tentu saja informasi berguna untuk mengambil keputusan. Gitu. Bu, pertanyaannya, jadi apakah kita nggak perlu punya banyak data? Karena kan data nggak bakal berguna gitu ya kalau tidak jadi informasi. Jawabannya salah. Jadi, walaupun informasi itu yang akan kita gunakan sebagai input untuk mengambil keputusan, kita butuh data kan. Dan data yang banyak itu akan memperkaya informasi. Jadi bayangkan Bapak Ibu punya data sedikit sama punya data banyak, kira-kira kualitas informasinya lebih bagus yang datanya dikit atau yang datanya banyak? Yang datanya banyak, Bu. Tentu saja yang datanya banyak, betul sekali. Sehingga informasinya jadi valid. Betul, informasinya jadi valid atau lebih komprehensif, betul sekali. Iya. Terima kasih. Sekarang saya next ke hubungan data dan informasi. Tadi udah saya singgung sedikit ya, datanya kita proses akan menjadi informasi. Berarti nanti ketika seseorang mengolah data untuk menjadi informasi, tentu saja si informasi ini kita harus pastikan benar nggak kualitasnya. Jangan-jangan informasi yang di datanya udah bagus, tapi prosesnya salah, sehingga informasinya salah. Maka tidak jarang kita suka mendapati, nih informannya salah nih ngasih informasinya, atau nggak bisa informannya meleset. Kenapa? Karena prosesnya itu ada yang salah. Bisa misalnya ketika memproses datanya tidak lengkap, atau ketika memproses datanya banyak, tapi prosesnya tidak maksimal, sehingga informasinya juga kurang bagus gitu ya si kualitasnya. Jadi harus bagaimana? Maka atasannya Bapak Ibu itu tujuannya adalah kontrol. Gimana caranya agar bawahannya tuh punya data banyak, prosesnya bagus, sehingga ketika atasan mau menggunakan informasinya udah benar, udah valid, udah komprehensif, gitu ya. Emang kenapa sih informasinya harus komprehensif, harus bagus, agar decision making-nya lebih bagus. Jadi, decision making di sini, pengambil keputusan di sini, kan mereka mengambil keputusan bukan asal cap-cip-cip kembang kuncup ya, tapi berdasarkan informasi yang diberikan. Kalau informasinya benar, maka nanti pengambilan keputusan juga akan lebih baik dibandingkan kalau informasinya kualitasnya kurang baik. Oke, sampai sini apakah cukup jelas atau masih bingung? Kita sharing aja ya, saya juga tidak... Jelas, Bu. Oke, good. Kita sharing aja ya, jadi saya juga bukan bermaksud, saya tahu loh, enggak, tapi pasti juga nanti saya akan belajar dari Bapak Ibu juga gitu ya.
Saya mah cuma pengantar aja, tapi begitu di dunia kerja, Bapak Ibu langsung kebayang, oh iya, oke, informan itu berarti begini, informasi itu berarti begini. Pasti jauh lebih kebayang dibandingkan saya. Oke. Berikutnya, sistem informasi. Karena saya dosen, makanya harus ada definisi. Tapi Bapak Ibu juga tidak harus untuk apa sih definisi itu diapalin gitu ya, kata per kata, enggak. Cuma saya pengen menyampaikan sistem informasi itu apa sih? Oh, sistem informasi itu ada aktivitas, di mana aktivitas ini mengumpulkan. Setelah aktivitas dikumpulkan, datanya diproses. Setelah diproses, kita nyimpen dulu dong. Setelah disimpan, baru dianalisa. Hasil analisanya akan kita sebarluaskan sebagai informasi. Buat apa? Untuk pengambilan keputusan. Sekali lagi, definisi ini tidak akan keluar di ujian, karena saya juga tidak akan bahas apa sih definisi sistem informasi, enggak. Tapi saya pengen, oke, sistem informasi itu adalah apa yang tadi kita bahas. Oke, ada data, datanya diproses, prosesnya kita analisa, lalu menjadi informasi. Nah, Bapak Ibu pernah mengalami nggak? Ada misalnya 2 orang atau 2 kelompok. Misalnya Bapak Ibu dibagi menjadi 2 kelompok. Diberikan data yang sama, ya. Jadi kumpulan datanya persis sama, alat untuk mengolah datanya persis sama, tapi informasi yang diberikan oleh kedua kelompok ini bisa berbeda. Pernah nggak mengalami itu? Pernah punya pengalaman seperti itu nggak? Iya, pernah kok, bisa lah seperti itu. Iya, mungkin sekali bisa ya. Kenapa bisa berbeda? Padahal kan informasi itu datang dari data. Kenapa datanya sama? Kok alatnya sama, tapi kok kualitasnya berbeda? Oke. Satu hal yang mempengaruhi itu semua adalah orang yang mengolah data tersebut. Karena ketika knowledge atau pengetahuan orang yang mengolah data itu berbeda, maka masing-masing orang tersebut akan memberikan informasi yang berbeda. Jadi ini harusnya data dari knowledge ini bisa balik lagi ke informasi ya. Jadi ini harusnya tanda panahnya bisa ke sini. Kenapa? Karena ketika dia memproses, informasi yang diberikan juga bisa slightly berbeda. Slightly itu bisa sedikit berbeda atau malah bisa banyak berbeda. Karena ketika kita mengolah, kita akan dipengaruhi oleh knowledge atau pengetahuan. Misal begini ya. Misal saya dikasih satu set data mengenai kondisi keamanan di Aceh. Terus bapak-bapak dan ibu juga diberikan satu set data mengenai keamanan di Aceh itu seperti ini loh. Coba nih, ini datanya. Coba dibikin informasinya. Saya bisa memberikan informasi apa dari data tersebut. Bapak dan ibu bisa memberikan informasi apa mengenai data tersebut. Saya yakin 80% informasi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu akan jauh lebih akurat dibandingkan saya yang memberikan informasi. Kenapa? Karena knowledge saya sedikit. Karena knowledge saya akan keamanan itu indikatornya apa sih? Dibilang aman itu kayak gimana sih? Terus ketika Bapak Ibu mengamati keadaan sekitar, itu pasti akan berbeda dengan saya karena saya tidak punya knowledge-nya. Gitu ya. Jadi pengetahuan itu akan mempengaruhi informasi atau kualitas dari suatu informasi. Nanti jangan lupa informasi tersebut tetap harus ketika didapatkan oleh atasan misalnya ya, informasi itu tentu nggak ditelan mentah-mentah, tapi diolah lagi dengan pengetahuan dari atasan tersebut. Jadi misalnya atasan Bapak dan Ibu setelah mendapatkan informasi, mereka juga akan processing informasi tersebut. Makanya dengan informasi yang sama, kadang pengambilan keputusannya juga berbeda. Kenapa? Tadi lagi, knowledge dari tiap atasan berbeda. Semakin knowledge-nya semakin luas, maka diharapkan pengambilan keputusannya akan semakin baik. Itu sebabnya Bapak dan Ibu tuh rolling terus ke seluruh penjuru Indonesia. Kenapa begitu? Karena Indonesia itu kan karakteristiknya berbeda-beda ya antar daerah. Satu pulau Jawa aja, Jawa Barat sama Jawa Timur itu bisa berbeda. Itu yang menyebabkan Bapak Ibu di rolling terus untuk mendapatkan ini, knowledge. Knowledge ini nggak bisa diajarin, tapi bukan diajarin ya, maksudnya akan lebih mudah ketika Bapak dan Ibu merasakan itu, observasi sendiri, merasakan sendiri, melihat sendiri,
maka knowledge ini akan bertambah banyak. Sehingga diharapkan ketika Bapak dan Ibu menjadi atasan nanti, pengambilan keputusannya akan semakin baik. Sampai sini oke ya? Clear ya sampai sini? Boleh tanya atau boleh diskusi? Ada yang mau didiskusikan sampai sini? Oke. Siap, belum? Baik, kalau begitu kita teruskan. Oke, sama halnya dengan pengambilan keputusan, sistem informasi ini juga ada siklusnya. Jadi apa saja siklusnya? Jadi siklus yang pertama adalah input. Tentu saja ketika kita mau punya informasi, harus input dulu dong. Nah, input ini atau data, bisa berupa instruksi, itu merupakan proses yang capek, dalam tanda kutip capeknya capek administratif. Karena kita harus punya banyak sekali data, dan data tersebut nggak bisa acak-acakan. Karena ketika datanya acak-acakan, mau kita proses, itu susah. Jadi nanti ngambil informasi, jadi informasinya lama, ngambil keputusannya lama. Nah, input yang baik, maka akan bisa menghasilkan data yang terkoordinir dengan baik. Itu sebabnya data itu penting. Kita nggak tahu butuhnya kapan, tapi kalau naruhnya berantakan, kita juga bingung. Contoh, nggak usah pusing-pusing deh Pak. Misal Bapak dan Ibu punya filing yang banyak di laptop. Terus atasan Bapak bilang gini, tolong itu data, misalnya saya butuh data karyawan yang sudah ikut pelatihan X misalnya. Ada berapa orang ya? Terus yang belum ada berapa orang ya? Oke. Dari data yang Bapak punya, berarti kan nggak semua data Bapak butuhkan ya. Bapak cuma butuhkan beberapa data saja. Kalau Bapak naruhnya bingung di mana, itu artinya data yang Bapak punya belum terkoordinir dengan baik. Jadi data juga harus bisa dikoordinir dengan baik. Setiap orang akan punya penyimpanan data yang berbeda. Misal ada yang lebih suka dengan alfabet, ada yang lebih suka dengan misalnya pembagian secara khusus yang saya nggak tahu. Kalau saya sih bukan alfabet, tapi saya biasanya akan saya bagi berdasarkan sub bagian. Misalnya kalau saya kan mengajar ya, jadi saya akan pisahkan berdasarkan mata kuliah yang saya ampu misalnya. Karena itu akan mempermudah saya untuk melihat per mata kuliah tersebut. Kalau Bapak dan Ibu suka alfabet boleh. Jadi itu mekanisme aja. Yang penting ketika datanya dibutuhkan, Bapak dan Ibu bisa mengambil dengan cepat. Itu artinya data tersebut bisa terkoordinir dengan baik. Maka ketika datanya gampang kita ambil, kita proses juga gampang. Ya, jadi data tersebut ketika kita menjadi proses, ketika kita mau memproses, kita tinggal ikutin instruksinya, disuruhnya apa gitu ya. Jadi data tersebut akan kita proses berdasarkan instruksi tertentu. Jadi kalau atasan Bapak dan Ibu bilang, saya mau informasi A, ya gimana caranya kita proses agar data tersebut akan menjadi informasi yang dibutuhkan. Oke, setelah diproses tentu saja informasinya selesai ya. Informasi yang selesai ini akan diberikan kepada atasan Bapak dan Ibu. Nah, sekali lagi, kualitas informasi ini ada yang baik, ada yang buruk ya. Kalau baik, berarti nanti atasan Bapak dan Ibu akan suka. Wah, hebat nih, bagus datanya. Bagus informasinya gitu ya. Tapi misalnya kalau kualitasnya agak kurang baik, wah gimana sih, kamu kok informasinya salah, saya jadi ngambil keputusannya salah nih, misal begitu, maka Bapak dan Ibu bisa meminta feedback. Siap minta feedback gitu ya, atau minta umpan balik. Artinya umpan balik ini adalah aktivitas di mana apa sih yang kira-kira bisa Bapak dan Ibu tingkatkan ketika melakukan input atau ketika memproses. Jadi Bapak dan Ibu boleh nih meminta atasan untuk memberikan input. Oke Pak, maaf saya salah, siap salah misalnya ya. Terus kira-kira apa sih yang bisa saya perbaiki? Misalnya atasan Bapak bilang, oke berarti data kamu kurang banyak nih. Sehingga nanti Bapak dan Ibu tambah data dong. Misalnya, aduh prosesnya nih, kamu misalnya kurang teliti, misalnya gitu ya. Siapa akan saya datanya akan saya proses dengan lebih teliti lagi gitu ya. Buat apa sih umpan balik capek-capek banget? Agar nanti kualitas informasi berikutnya jadi lebih baik.
gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita boleh minta feedback nih kepada atasan kita, tapi lihat-lihat dulu atasannya lagi moodnya lagi bagus apa enggak ya. Jadi kalau moodnya lagi bagus, Pak, kira-kira yang bisa saya tingkatkan apa nih? Biasanya sih atasan seneng nih kalau kita pengen berusaha lebih baik lagi, begitu. Ini we don't have to. Oke. Sekarang untuk bisa memproses, untuk bisa menjalankan sistem informasi yang tadi, untuk bisa mencapai informasi yang baik, kita butuh komponen sistem informasi. Apa saja sih? Yang pertama adalah hardware. Aduh Bu, hardware apa sih? Pusing banget. Tenang Bapak Ibu, hardware itu adalah laptop yang Bapak punya, itu hardware. Printer yang Bapak Ibu pakai, itu adalah hardware. Jadi hardware itu adalah alat yang Bapak Ibu pakai yang bisa membantu Bapak dan Ibu untuk menghasilkan informasi. Itu namanya hardware. Kalau software apa Bu? Nah, bedanya hardware sama software. Software itu adalah sistemnya. Misal, dalam laptop Bapak dan Ibu ada Windows. Nah, itu software. Ada misalnya Microsoft Excel, itu software. Microsoft Word, itu software. Gitu ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu tahu, oh itu tuh software. Iya, jadi Bapak dan Ibu udah tahu kan Excel, PowerPoint, ya itu adalah software. Nah, prosedur itu adalah tata cara kita mengerjakan sesuatu gitu ya. Setiap kantor itu akan punya prosedur yang berbeda. Jadi nanti di kantor biasa sama di tempat Bapak dan Ibu bekerja tentu saja prosedurnya akan berbeda. Oke. Berikutnya adalah computer networking atau data communication. Nah, ini sekarang mah makin canggih ya. Jadi misalnya Bapak input ke dalam sistem gitu, misalnya sistem keuangan, Bapak Ibu input sesuatu, seluruh Indonesia tahu datanya berubah atau tahu datanya diinput. Kenapa? Karena adanya networking yang bagus, adanya data communication yang bagus, karena kita menggunakan internet. Internet membuat batas-batas yang kita miliki sebelumnya itu seakan-akan hilang. Tadi saya mau kembali ke Pak Nur. Saya hentikan dulu presentasinya. Pak Nur 28 tahun yang lalu ketika sedang pengen membuat suatu informasi gitu ya. Pasti beda sama sekarang ya Pak Nur ya. Dulu mah udah nggak ada WhatsApp. Beda Bu, dulu nggak ada HP, pakai apa itu namanya? Yang dipencet apa itu? Pager. Tapi pager juga sebelumnya Pak. Sebelum pager pakainya apa Pak? Pak Nur dulu pakainya apa? Belum pernah, itu aja pertama pakai Bu. Pager tahun itu tahun 96 90 lah, 96 95 lah Bu kalau nggak salah Bu. Iya, 96 97 ya. Yang kita harus nelpon dulu untuk bisa mengirimkan pesan. Iya Bu. Ya. Saya masih SMP Pak waktu itu. Tapi saya tahu pager sih, sempat tahu pager. Oke. Bayangkan dulu sebegitu ribetnya untuk menghasilkan informasi yang baik. Beda sama sekarang, WA aja udah cukup ya, langsung kita mendapatkan informasi, mendapatkan data dan bisa diproses untuk menjadi informasi yang baik. Ada lagi yang mau share, mungkin zaman dulu pakainya apa ya? Perbedaannya mengumpulkan data atau memproses suatu informasi zaman dulu sama zaman sekarang di TNI seperti apa ya? Mungkin jauh berbeda ya Pak Nur ya? Atau Bapak Ibu yang lain ada yang mau share seperti apa perbedaannya? Atau masih begitu masuk udah zaman internet, jadi nggak tahu zaman dulu seperti apa. Oke. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika teknologinya berubah, maka jangan sampai kita juga tidak mengikuti perubahan teknologi tersebut. Karena jatuhnya nanti kualitas dari informasi yang kita punya akan sangat jauh berkurang. Jadinya jelek gitu kualitas informasinya. Karena kita nggak ngikutin teknologi. Jadi kalau dibilang, ya kan internet itu suka ada yang ngehack misalnya ya. Jadi kita nggak pakai internet ya, nggak gitu juga. Jadi caranya adalah bukan kita tidak menggunakan teknologi tersebut, tapi kita menguasai teknologi tersebut. Gitu. Selamat bergabung Pak Yunus. Baik, saya lanjutkan lagi ya presentasinya sebentar.
Oke, ini modul PowerPoint. Sebentar saya share screen lagi. Oke, tadi di computer networking dan data communication. Sekarang kita masuk ke database. Database di sini artinya adalah tempat kita menyimpan data. Ya, jadi semua data yang kita input, kita masukin ke database. Sehingga ketika kita membutuhkan data tersebut, kita bisa langsung ke database, kita ambil datanya. Lalu yang terakhir adalah tentu saja kita atau people, di mana IS ini atau information system ini nggak bakal berguna kalau nggak ada orang yang ngerjain. Ada data, tapi tidak ada yang mengerjakan menjadi informasi, maka proses tidak akan terjadi, gitu ya. Jadi people di sini sangat penting. Kemampuan Bapak Ibu untuk memproses data yang dimiliki itu sangat penting. Gitu. Oke, ini sudah saya jelasin. Nah, sekarang teknologi, tadi kita ngomongin sistem informasinya seperti apa. Kaitannya sama teknologi informasi gimana, Bu? Oke, teknologi informasi itu adalah alat atau kemampuan yang kita gunakan untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi. Jadi, kalau kita sudah bisa menghasilkan informasi, kadang informasi itu butuh disimpan nih, karena akan berguna di kemudian hari. Jadi, kita simpan di database. Yang paling penting lagi adalah menyebarluaskan informasi. Artinya, informasi ini siapa sih yang membutuhkan? Karena ketika kita punya data bagus, punya informasinya bagus, tapi yang butuh informasinya itu tidak punya informasi tersebut, maka sama aja bohong. Kenapa? Karena informasi itu harus dimiliki oleh orang yang membutuhkan informasi tersebut. Jadi, kalau orang yang nggak punya informasi tersebut, ya berarti kan mereka tidak bisa mengambil keputusan yang baik, karena informasinya aja nggak punya. Gitu. Baik, kita lanjut ya. Ini mah masih ngobrol-ngobrol aja sih, saya cuma pengen ngebayangin ketika Bapak dan Ibu mau membuat informasi buat atasan, gitu ya. Berarti tadi, 1, datanya harus bagus, 2, prosesnya harus teliti, harus benar. 3, informasinya harus disampaikan atau disebarluaskan kepada orang yang membutuhkan. Bukan kepada semua orang ya Bapak Ibu ya, tapi kepada orang yang membutuhkan. Kalau yang mintanya atasan, ya kasihnya ke atasan. Kalau yang mintanya bagian lain, gitu ya, untuk koordinasi, ya berikan kepada bagian lain. Jadi, informasi yang bagus itu adalah yang kualitasnya baik dan sampai ke disebarluaskan kepada orang yang membutuhkan informasi tersebut. Begitu. Oke. Nah, kenapa sih kita pakai teknologi informasi? Ribet banget gitu ya. Karena 1, cepat. Bapak Ibu nulis sesuatu di email, send kepada semua orang, di saat yang sama semua orang mendapatkan informasi yang sama. Kenapa? Cepat. Bayangkan dengan ketika menggunakan pager, harus telepon dulu gitu ya. Terus nggak setiap orang pegang pager di saat yang sama gitu. Terus konsisten. Ketika saya kirim email, saya mau menyampaikan informasi suatu informasi kepada Bapak, Ibu dalam satu saat gitu ya. Maka isinya konsisten. Yang nyampe ke Bu Kartika sama ke Pak Nur sama ke Pak Yunus isinya sama. Itu artinya konsisten. Kenapa? Karena kita pakai teknologi informasi. Kita menggunakan teknologi di situ. Yang ketiga adalah akurat. Akurat artinya dalam proses ketika kita menggunakan alat seperti laptop, menggunakan software seperti Excel, maka akan jauh lebih akurat ketika kita menghitung manual. Bayangkan Bapak dan Ibu punya kertas 4 aja ya, terus harus ngejumlahin satu-satu. Sama Bapak dan Ibu pakai Excel, jumlahin satu-satu. Lebih akurat yang mana? Pasti yang Excel. Kenapa? Karena dia mesin ya, mesin yang bekerja, sehingga akurasinya lebih tinggi dibandingkan ketika kita menghitung manual. Yang terakhir adalah reliable alias handal. Handal artinya kita bisa menggunakan teknologi informasi itu kapan saja. Gitu. Jadi kita bisa andalkan.
Maka dari itu, saya sarankan ketika Bapak dan Ibu memproses data, gunakanlah teknologi informasi untuk mempermudah Bapak dan Ibu menghasilkan informasi yang berkualitas. Oke, sampai sini, kalau etika, saya yakin tidak usah diingatkan Bapak dan Ibu ya, etika dan moral di TNI itu dipegang sangat tinggi, sehingga saya tidak perlu menyampaikan, oh harus etis ya menggunakan komputer, enggak ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita bisa skip ini saja. Nah, paling yang terakhir adalah jangan lupa ada malware ketika kita menggunakan komputer. Malware itu adalah virus ya. Jadi kayak Trojan, Horse, Cranware, atau ada yang nge-hack gitu ya. Ini perlu diwaspadai. Jadi memang kita bisa mengandalkan kecepatan dari akses data, bisa mengandalkan reliabilitas, bisa mengandalkan teknologi informasi, tapi begitu sekali kena hack, informasinya kemana-mana, padahal informasinya penting, bubar sudah. Jadi, gimana sih caranya? Maka caranya adalah kita pasang yang namanya antivirus. Kita pasang untuk beberapa yang sangat penting, ada saya percaya TNI punya mekanisme sendiri untuk melindungi data-data yang penting. Begitu. Sudah sampai sini materi mengenai sistem informasi sama teknologi input, proses, output. Itu saja yang mau saya sampaikan. Saya mau berdiskusi kali ya. Apakah ada yang mau didiskusikan dari obrolan kita? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, boleh silahkan. Apa Kak? Atau mau? Boleh sok. Ya. Atau ada yang mau ditanyakan? Ini mah baru ngobrol-ngobrol santai aja, PT itu apa sih gitu ya. Sebisa mungkin kami inginnya dikaitkan dengan pekerjaan Bapak dan Ibu agar paham konteksnya seperti apa begitu, dan nggak mudah lupa. Soalnya kalau teori melulu itu biasanya lupanya gampang, tapi kalau dikaitkan sama pekerjaan Bapak dan Ibu, insya Allah akan lebih mudah untuk dimengerti. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya izin screenshot dulu karena untuk kehadiran Bapak dan Ibu. Sebentar ya. Oke, Bapak dan Ibu boleh mohon untuk dinyalakan videonya karena saya mau screenshot. Oke, saya izin screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Oh, ternyata selain Mbak Kartika ada Mbak Suswari. Saya panggil Mbak nggak apa-apa ya. Kadang Mbak, kadang Mas, kadang Bapak dan Ibu. Memang saya tidak konsisten. Apa aja, Bu? Baik, kalau begitu, apakah ada yang mau ditanyakan? So far kita cuma ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, boleh, silakan. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan susulan, misalnya ya, Bapak dan Ibu boleh sampaikan di classroom. Nanti saya dan Pak Ivan akan menjawab secara bergantian di classroom. Minggu depan insya Allah akan dipandu oleh Pak Ivan. Kalau ada pertanyaan di sesi minggu depan juga boleh. Modul sudah diberikan, jadi kalau Bapak Ibu mau melihat kira-kira pertemuan minggu depan mengenai apa ya, bisa dilihat di modul. Begitu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan pertemuannya sampai sini. Nanti kalau sudah ada videonya, akan saya berikan tautannya lewat classroom. Terima kasih banyak, saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih kehadirannya. Ya, monggo silakan.